Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Ratu Chania dengan NIM 2114050075. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zallazi yashfa'u indahu illa biiznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Shadaqallahul azim. Artinya, Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Siapa yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Penjelasan tafsir ayat kursi menurut Al-Qurtubi. Firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Artinya Allah tidak ada Tuhan atau yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Inilah yang disebut dengan ayat kursi, pemimpin ayat-ayat Al-Quran dan ayat Al-Quran yang paling besar, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan surah Al-Fatihah. Ayat ini turun pada malam hari. Pada saat itu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Zaid untuk menuliskannya. Diriwayatkan dari Muhammad bin Hanifah bahwa dia berkata, ketika ayat kursi turun, semua berhala di dunia jatuh tersungkur. Begitu juga seluruh raja di dunia jatuh tersungkur dan mahkotanya jatuh dari kepala mereka. Sementara itu, para setan berlarian saling tabrak sehingga mereka sampai ke hadapan iblis dan memberitahukan kejadian tersebut kepada iblis. Mereka pun datang ke Madinah dan mendengar bahwa ayat kursi telah turun. Abu Abdillah berkata, inilah ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dan menjadikan bagi pembacanya balasan pahala dan di dunia dan akhirat. Balasan pahala di dunia adalah ayat ini menjadi penjaga bagi orang yang membacanya dari segala macam penyakit. Al-Qurtubi mengatakan, ini benar dalam riwayat disebutkan bahwa barang siapa yang membaca ayat kursi di setiap selesai sholat, maka yang akan mencabut nyawanya adalah Tuhan yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Dia juga seperti orang yang berperang bersama para nabi Allah hingga gugur sebagai syahid. Al-Baiki berkata, aku melihat dalam Uyun At-Tafsir karya Ismail Dohir pada tafsir Al-Qayyum. Ismail Dohir berkata, dalam ayat kursi itu juga yaitu la ta'khuzuhu sinatu wa la naum, artinya tidak mengantuk dan tidak tidur. Qurtubi mengatakan dalam bab ini orang-orang menyebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang Musa alaihi wasallam di atas mimbar. Beliau bersabda, muncul dalam benak Musa pertanyaan apakah Allah itu tidur? Maka Allah mengirim seorang malaikat untuk menemui Musa. Malaikat itu membuat Musa tidak tidur 3 kali. Kemudian malaikat itu memberikan kepada Musa 2 buah botol dan memerintahkannya agar memegang kedua botol tersebut. Tak lama kemudian Musa tertidur dan hampir saja kedua tangannya bersentuhan. Dia pun terbangun dan menjatuhkan salah satu botol. Setelah itu dia kembali tidur dan tangannya sudah lemas, maka kedua botol itu pun pecah. Allah memberikan sebuah contoh bahwa seandainya dia tidur, niscaya dia tidak dapat memegang langit dan bumi. Firman Allah Subhanahu wa taala, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi, yakni memiliki semuanya. Dialah pemilik semua dan Tuhan semua. Ungkapan ini menggunakan ma, padahal di dalamnya terdapat orang yang berakal karena maksudnya adalah semua dan yang ada. At-Tabari berkata, ayat ini turun ketika orang-orang kafir berkata, kami tidak menyembah patung-patung kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Selanjutnya firman Allah, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Dalam ayat ini ditegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada orang-orang yang Dia kehendaki untuk memberi syafaat kecuali kepada orang yang diridhoi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat
ke-28. Wala yasfa'una illa liman irtad, dan mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhoi Allah. Dalam kitab Al-Bukhari pada bagian akhir dari bab melihat Allah Subhanahu wa taala disebutkan bahwa orang yang beriman berkata, "Wahai Tuhan kami, sesungguhnya saudara-saudara kami itu sholat bersama kami dan puasa bersama kami." Ini merupakan salah satu bentuk syafaat pada orang yang perkaranya hampir sama. Sedangkan para nabi akan memberi syafaat pada orang-orang yang sudah berada di dalam api neraka dari umat mereka yang melakukan kemaksiatan. Kemudian syafaat Tuhan yang Maha Penyayang pada orang-orang yang tenggelam dalam kesalahan dan dosa, yang syafaat para nabi tidak berguna bagi mereka. Adapun syafaat Muhammad SAW pada penyegeraan hisab adalah khusus miliknya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum." Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Mujahid berkata, "Baina aydihim" adalah apa yang terjadi di dunia. Wa ma khalfahum adalah apa yang terjadi di akhirat. Ibnu Atiyah berkata, semua penafsiran ini benar dan tidak mengapa, sebab arti ma baina al-yad adalah semua yang telah dilakukan seorang manusia, dan arti ma khalfahu adalah semua yang terjadi atau dilakukan setelahnya. Selanjutnya, wala yuhituna bi syai'im min ilmihi illa bima syaa, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Artinya mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Ini seperti perkataan Khidir kepada Musa alaihissalam ketika seorang burung kecil meminum air di lautan. Tidakkah ilmuku dan ilmumu mengurangi ilmu Allah kecuali seperti air yang diminum oleh burung kecil dari lautan ini? Yang dimaksudkan ilmu dalam ungkapan ini dan dalam ungkapan seumpamanya adalah maklumat atau apa-apa yang diketahui. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kursi adalah mutiara dan kolam adalah mutiara juga. Panjang kalam adalah seperti perjalanan 700 tahun, sedangkan panjang kursi tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya'uduhu, maknanya yutsikuluhu atau memberatkannya. Dikatakan maknanya atau sesuatu itu memberatkan dan akan mengalami kesulitan karenanya. Al-Ali maksudnya adalah tinggi kekuasaan dan kedudukan, bukan tinggi tempat, sebab Allah Subhanahu wa taala suci dari menempati suatu tempat. Aliyul Azim adalah sifat yang maknanya besar kekuasaan, kedudukan dan kemuliaan, bukan maknanya besar bentuk atau benda. At-Tabari meriwayatkan dari suatu kaum bahwa maknanya adalah yang dibesarkan. Baiklah, sekian penjelasan menurut At-Tabari mengenai ayat kursi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.